kembali di video Miss. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai operasi perkalian skalar dua vektor. Nah, jadi yang dimaksud dengan perkalian skalar antara dua vektor A dan B didefinisikan sebagai suatu skalar yang sama dengan jika kita tuliskan vektor A dikali dengan vektor B itu sama dengan besar vektor A dikali dengan besar vektor B dikali cos theta. Theta ini adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Itulah yang dimaksud dengan perkalian skalar antara dua buah vektor. Nah, lalu gimana sih cara mencari panjang vektor? Nah, ketika misalkan vektor A itu sama dengan terdiri dari A1, A2, dan A3, maka yang dimaksud dengan panjang vektor A itu adalah akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 dikuadratkan. Jadi arti panjang suatu vektor adalah jumlah kuadrat masing-masing dari unsur yang ada pada si vektor tersebut. Jadi misalkan jika vektor B itu adalah B1, B2, dan B3, maka yang dimaksud dengan panjang vektor B itu adalah akar dari B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 dikuadratkan. Nah, itulah dia yang dikatakan dengan panjang vektor, oke? Nah, jadi misalkan jika ada nanti soal mengenai mengenai perkalian skalar antara dua vektor, misalkan begini. Jika ada dua buah vektor, yaitu vektor A yang terdiri dari unsurnya 2, 3, lalu vektor B yaitu misalkan 3, minus 2. Nah, memiliki theta sudutnya itu misalkan 60 derajat. Oke? Nah, jadi yang dikatakan dengan perkalian skalar antara vektor A dan vektor B, berarti kita carilah panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan cos berapa tetanya? 60 derajat. Berarti panjang vektor A itu adalah akar dari kuadrat masing-masing unsurnya ini. Lalu dijumlahkan, berarti 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Lalu dikali panjang vektor B, 3 dikuadratkan ditambah negatif 2 dikuadratkan dikali cos 60 adalah setengah. Oke, berarti akar dari 4 tambah 9 13 dikali ini juga akar 13 dikali setengah, sehingga akar 13 kali akar 13 adalah 13 dikali setengah hasilnya adalah 13/2. Inilah hasil perkalian skalar antara dua vektor yang diberitahu berapakah sudut antara vektor A dan vektor B. Lalu hasil kali skalar dapat dinyatakan dalam bentuk komponen. Jadi jika ada A1 yang terdiri dari A1, A2, A3 dan vektor B, B1, B2, dan B3, maka ini bukan A1 ya guys. Ini A, vektor A dikali vektor B itu bisa dicari dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Jadi saat kapan kita gunakan ini? Ketika misalkan jika diketahui vektor A itu adalah 2, minus 3, dan 5. Lalu vektor B itu sama dengan 1, 4, dan 2. Lalu ketika dikatakan bahwa buktikanlah bahwa A dan B adalah saling tegak lurus. Maka untuk membuktikan bahwa A dan B ini saling tegak lurus, kita kalikanlah hasil kali skalar antara A dan B ini. Berarti A dikali B itu sama dengan 2 dikali 1. A1 kali B1 ditambah A2 dikali B2, berarti yang ini minus 3 dikali 4 ditambah A3 dikali B3, berarti 5 dikali 2. Maka ini sama dengan 2 kali 1, 2
ditambah min 3 kali 4 minus 12 ditambah 5 kali 2 10 sama dengan 2 dikali min 2 itu adalah minus 10 ditambah 10 yaitu hasilnya 0. Nah, lalu apa yang bisa kita ambil kesimpulan ketika A kali B sama dengan 0? Lihat yang tadi itu bahwa hasil kali atau perkalian skalar dua vektor itu adalah A kali B kan sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos theta. Jadi kalau yang namanya tegak lurus berarti kan sudutnya 90 derajat. Berarti ketika di sini dia sudut antara vektor A dan vektor B-nya adalah 90 derajat, berarti besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos 90. Cos 90 itu yaitu 0. Berarti besar vektor A dikali besar vektor B dikali 0 itu hasilnya adalah 0. Maka ketika perkalian atau hasil skalar dari A kali B-nya adalah sama dengan 0, itulah membuktikan bahwa vektor A dan vektor B adalah saling tegak lurus. Jadi dari rumus perkalian skalar antara dua vektor, kita bisa juga untuk mencari sudut antara dua vektor. Bagaimana caranya? Nah, penurutannya begini. Kan perkalian skalar antara dua vektor A kali vektor B itu sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos theta. Sehingga dari sini bisa kita buatkan bahwa cos theta itu sama dengan A kali B per besar vektor A dikali besar vektor B. Lalu kalau mau kita jabarkan lagi, A kali B itu kan misalkan tadi vektor A-nya adalah A1, A2, A3 dan vektor B-nya adalah B1, B2 dan B3 unsurnya, maka perkalian antara A dan B ini jadinya A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3 per besar vektor A itu sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat dikali untuk besar vektor B-nya adalah akar dari B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Nah, untuk contoh soalnya, misalkan, hitunglah sudut yang dibentuk antara vektor P. P itu terdiri dari unsurnya 3, minus 1, minus 2. Dengan vektor Q itu sama dengan minus 2, 3, dan minus 1. Nah, jadi untuk mengetahui berapakah sudut antara vektor P dan Q ini, berarti kita buatkan cos theta sama dengan kalau di sini A kali B berarti ini jadinya P kali Q. Berarti P kali Q ini jadinya 3 dikali minus 2 ditambah minus 1 dikali 3 ditambah minus 2 dikali minus 1 per akar dari besar vektornya masing-masing. Berarti kan akar dari 3 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat dikali. Untuk besar vektor Q berarti minus 2 dikuadratkan ditambah 3 kuadrat ditambah minus 1 dikuadratkan. Aduh, sampai gak nampak ini. Oke lah, berarti ini sama dengan 3 kali minus 2 minus 6 ditambah minus 1 kali 3 minus 3 ditambah minus 2 kali minus 1 positif 2 per ini akar dari 3 kuadrat 9 tambah 1 ditambah min 2 kuadrat adalah 4. Ini juga begitu, berarti 4 ditambah 9 ditambah 1. Min 6 tambah min 3 minus 9 ditambah 2 minus 7 per 9 tambah 1 10 ditambah 4 14. Berarti akar 14 dikali akar 14 adalah 14. Maka cos theta-nya itu sama dengan minus 1 per 2. Nah, berapakah berapakah sudut theta ketika dikoskan nilainya minus setengah? Kalau dia cos minus setengah berarti dia kan kalau tidak di kuadran 2 berarti di kuadran 3. Jadi yang mungkin itu adalah di kuadran 2. Nah, yang sama dengan cos min setengah itu berarti cos 180 dikurang 60 itu yang sama dengan minus setengah, berarti sama dengan cos 120
derajat. Sehingga sudut antara vektor P dan Q adalah 120 derajat lah. Jadi begitulah kira-kira untuk mencari sudut antara dua vektor. Sehingga dari yang perkalian skalar antara dua vektor itu, kita bisa turunkan rumus bagaimana cara untuk mencari sudut antara dua vektor. Oke anak-anak Miss, semoga apa yang kita pelajari tadi dapat kalian pahami dengan baik dan dapat diterapkan untuk membahas soal-soal nantinya mengenai perkalian skalar dua vektor dan sudut antara dua vektor. Oke, sampai ketemu kembali di video selanjutnya. See you!